kegiatan-kegiatan kita kan dalam setiap minggu ada empat minggu. 4 minggu. Nggih, 4 minggu itu. Kalau kita itu libur itu kan pasti akhir pekan itu Sabtu dan Minggu. Nah, minggu pertama kita itu mengadakan di hari Minggunya itu kita mengadakan kerja bakti. Oh, kerja bakti. Nggih, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Nggih, kita pakai sapu itu. Masyarakat sekitar gimana, Pak? Sangat respon baik sekali, sangat respon, bahkan pernah juga didatangi oleh bupati atau wali kota itu kesini juga merespon bahwasanya teman-teman dari PCI Canggua ini sangat antusias untuk sosialnya, untuk bersih-bersih. Jadi kita jalan ini sambil bersih-bersih puntung, sebenarnya sudah bersih, tetapi masih ada puntung rokok 1-2 kan seperti itu, karena Taiwan itu kan terkenal sangat bersih sekali kan gitu. Terus juga menjadi contoh yang lainnya sehingga kita ini untuk terus menjaga kebersihan di Taiwan ini, apalagi kita ini di sini pendatang kan seperti itu, sehingga membersihkan itu terus menjadi contoh juga. Kegiatan itu di minggu pertama, dan di malam minggunya di minggu pertama itu sholawatan Maulid Al-Barzanji itu malam minggu. Terus di minggu paginya itu kerja bakti itu. Terus di minggu kedua di hari ini juga nih, minggu kedua ya, di hari Sabtu itu malam minggunya itu kita manakib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang Sohibul Maulid, manakibnya itu dari Mas Ahmad Nasruddin. Itu orang Brebes, dari Purwodadi ya. Dari Purwodadi dia. Beliau brojone Brebes. Terus dia ini salah satu murid daripada Kiai Asrori Al-Hikmah itu, yang mana kita dari manakib itu kan yang di Indonesia yang terkenal kan itu Al-Hikmah itu kan gitu. Nah, beliau di sini mengembangkan dari manakibnya. Jadi kita itu sebenarnya dari Indonesia itu sudah ada pembekalan, tapi dasarnya sudah ada. Misalkan majelis apa nanti kita tampung, Mas, keahlianmu apa? Misalkan kamu manakib selawatan gitu. Ruqyah pun juga demikian gitu. Kalau sing sukang suwuk kan niku ada juga di sini. Kita naungi, kita kembangkan, kita besarkan seperti itu. Itu di minggu keduanya, di malam minggu ya. Terus di minggu paginya, minggu kedua habis subuh juga ada kan. Kalau habis subuh itu ngaji kitab itu dari Pak Imam Suhaji, itu dari Blitar juga. Itu beliau juga santrinya daripada Gus Ibat. Gus Ibat yang tren sekarang, yang viral dari Gus Itam itu, pamannya Gus Itam itu. Itu dari santrinya beliau. Terus di sini kita ngaji kitab itu kan, itu subuh. Terus di siangnya kita rutinan maulid Simbutudur gitu, seperti itu di hari minggu keduanya. Jadi sholawatan yang kita bawa itu satu Al-Barzanji, yang kedua rutinan daripada maulid Simbutudur yang diprakasai oleh Rijalul Ansor dari PAC. Kalau sini kan anak cabang Ansor gitu. Itu dari PAC Rijalul Ansor. Terus kita pakai daripada Maulid Simbutudur. Terus yang menggerakkan itu yaitu dari teman-teman Rebana dari Bait Cinta Rasul itu. Itu yang minggu kedua. Terus minggu yang keempat mungkin bisa dijelaskan Kang selaku minggu ketiga kita ada dari orang tua kita, salah satu mustasar PCNU Taiwan Ranting Changhua, namanya Ibu Umi. Ibu Umi juga supportnya juga luar biasa, Warung Indo Umi itu untuk kita, karena beliau setiap kerja bakti itu memberikan konsumsi untuk kita semua, mbok itu orang 40-50, alhamdulillah cukup. Gratis nih Pak? Gratis. Dan minggu keempat pun beliau juga untuk habis kataman, habis kirim doa itu memberikan makanan kembali. Jadi luar biasa. Dan ada lagi dalam 1 bulan pasti memberikan sembako untuk kita, dan luar biasa. Dan itu kita agendakan di warung beliau itu di minggu ketiga. Minggu ketiga, jadi kalau ada biasa Mas,
kita itu nampung kalau ada saudara-saudara kita atau yang lain daripada jamaah yang minta bantuan dari kita untuk misalnya untuk syukuran atau kirim doa. Tetapi kalau kita itu mengatur jadwalnya itu tadi, kadang-kadang bertumburan dengan jadwal kita, tetapi tetap kita layani dengan baik dan mungkin durasinya saja yang kita ganti. Gitu. Jadi minggu ketiga itu ada yasinan rutin di Ibu Umi itu Yasin Fadilah, yaitu dari Mbah Maimun ya, Mbah Maimun Jubir yang alhamdulillah sudah diijazahi dari keluarga kita di PCNU Ranting Changhua melalui Mas Asrofi. Yaitu terus minggu keempat, minggu ketiga Pak siangnya, pagi minggu ketiga pagi apa Mas Bambang? Rotibul Hadat. Jadi JRA itu alhamdulillah di bawah naungan LDNU cabang. Nah, ada JRA itu untuk Jamiah Ruqyah Aswaja itu resmi di bawah naungan LDNU, di bawah naungan PBNU juga. Jadi itu resmi yang anunya siapa? Ketua muasisnya Gus Ama dan di Taiwan selaku ketua JRA-nya Mas Tukino, Gus Tukino. Hari ini beliau ada kegiatan di Yilan bersama tim daripada JRA. JRA itu meliputi ya bukan cuma ruqyah saja, tetapi ada bekam, ada gurah gitu. Jadi alhamdulillah pelayanan-pelayanan seperti ini bisa moga-moga bermanfaat untuk jamaah-jamaah yang lain. Terus di minggu keempat yaitu kita malam minggunya. Minggu ketiga siangnya ada kegiatan lagi ruqyah. Oh ya ruqyah wasal. Ya tetap itu kita tetap ada dari paginya itu ada Rotibul Hadat terus siangnya itu pelaksanaan bagi jamaah-jamaah itu dalam 1 bulan itu ada ruqyah masal 1 kali kita kegiatan. Tetapi ruqyah itu bisa dilaksanakan setiap minggunya apabila daripada teman-teman dari JRA itu ada memang darurat, memang sangat dibutuhkan kita langsung melalui Gus Tukino bisa mewakili daripada saudara-saudara yang sudah diijazah itu tadi bisa melaksanakan ruqyah itu tadi. Terus udah ya sudah semua ya itu tadi minggu ketiga. Terus minggu keempat itu malam minggunya kita kirim doa leluhur. Jadi untuk jamaah kita libatkan untuk kirim doa itu. Jadi kita punya line Janu Mas. Selain ada di darat, kalau ini kan kita di darat nih. Kalau di PCNU Ranting Changhua juga ada di udara. Online itu ada di online itu melalui line Janu. Janu itu Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi di itu Senin sampai Jumat itu ada kegiatan mulai dari jam 9. Jam 9 malam kita juga ada malam Jumat juga untuk kirim doa juga, tetapi kalau pas kataman ini kita libatkan untuk kirim doa khusus untuk leluhur itu dua leluhur untuk jamaah-jamaah kita doakan. Untuk ya bisanya doa kita, bisanya di sini kita hanya mendoakan Mas selaku anak atau selaku cucung ahli waris yang ada di sini. Terus kita lanjut lagi sampai kita ada istirahat, terus paginya itu kita lanjut. Ya kataman, habis kirim doa itu ada kataman Quran, terus habis subuh dilanjut lagi khotmil Quran. Habis khotmil Quran selesai kita lanjut istighosah. Terus ada break lagi istirahat, kita melakukan zikir ghafilin yang diimami oleh Bapak Imam Suhaji yang tadi itu dari Blitar itu tadi. Itu kegiatan-kegiatannya. Terus ya alhamdulillah juga bisa saya tambahi Gus Robert. Untuk alhamdulillah dari dana-dana masuk itu tadi selain yang disampaikan oleh Gus Robert tadi dari jamaah-jamaah kita ngadakan sholat di kala libur Mas. Kayak sholat Jumat, kayak sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya gitu. Itu alhamdulillah infaknya juga berguna untuk kegiatan kita ini. Nah kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan apa? Monggo Gus Robert. Mungkin ya monggo. Kursi gentenan. Itu tadi jadi kegiatan kita di sebulan itu Mas, dan masih ada di Janu yang online itu kan ada itu kita setiap malamnya ada bulanan, ada harian kan seperti itu. Terus apa tadi selanjutnya? Kegiatan yang rencana kegiatan kita ke depan itu kita nominasinya ke kegiatan tahunan. Jadi kita ada kegiatan tahunan yaitu tablik akbar. Tablik yaitu mengundang daripada guru-guru kita yang ada di Indonesia.
kita undang ke sini dan untuk mengadakan pengajian akbar seperti itu. Kalau istilahnya itu nggih ngalap barokah daripada guru-guru kita. Pertama nggih sebagai nggih kita itu sebenarnya di sini haus dengan ilmu. Kita tuh benar-benar sadar bahwa di sini ilmu itu penting kan gitu. Sementara kita waktu di Indonesia masa bodoh kan gitu. Enak pengajian neng konon nggak begitu respect. Kalau di sini sehingga kita itu sangat butuh sekali untuk langsung dari guru-guru kita gitu loh. Terus ini ke depan ini insya Allah nanti kita akan mengundang beliau Habib Zaidan Yahya dari Pekalongan ya. Bukan dari Boyolali, dari Habib Zaidan bin Yahya dan sama beliau Gus Muhammad Ikdam yang dulu di Taichung itu kita undang lagi. Alhamdulillah beliau bersedia hadir kan seperti itu. Rencana dari ada Habib Bidin, Habib Bidin, tapi beliaunya waktu kita datangi yang kedua kalinya itu beliau mau melaksanakan umroh, sehingga tidak bisa kan gitu. Maunya beliau diundur kan seperti itu. Kita juga nggak, tempat sudah fix, terus semuanya sudah oke, sehingga kita batalkan seperti itu, nggak cancel seperti itu. Kemudian ajakan untuk para PMI yang di sekitaran Changhua supaya mau bergabung di jamaah musola Changhua nih. Oh gitu. Kalau ajakan itu kita itu lebih ke media mas sebenarnya. Lebih ke jadi teman-teman yang basicnya itu di media, ada TikTok ataupun IG, tahu IG kan? Instagram, Facebook kan gitu. Sehingga mengupload kegiatan-kegiatan kita lebih kepada situ ajakan kita. Mengupload sehingga mereka itu tertarik. Karena penting sekali di Taiwan ini khususnya di media ini ya. Sangat penting sekali sehingga di Changhua ada kegiatan seperti ini. Kalau di Indonesia basicnya itu santri, walaupun kondisi ini berapa persen alkohol gitu kan, itu masih greget gitu, sehingga datang ke sini terus mengikuti kegiatan kita. Lebih ke media sebenarnya ajakan itu. Untuk langsung door ke door itu tidak langsung, karena mungkin kapasitas kami sebagai kekuatan untuk dakwahnya itu, kalau misalkan contoh kalau kata ada orang minum misalkan di mana di taman kan gitu, kita datangi, ayo mas neng sholat neng ini ngombe mandar kita dikeprok kan ya. Karena NU itu kan begitu, kita memberi toleransi yang sangat luas kepada mereka gitu, sehingga ya kita persuasif pendekatan. Kita kumpuli mereka tanpa harus kita minum juga seperti itu. Terus bagi yang sing judi ya kita dekati. Kita yang penting nggak jijik atau nggak anti sama mereka, sehingga mereka memandang kita baik kan sebagai teman. Nah disitulah letak kebersamaan itu. Sehingga nanti kalau misalkan ada kegiatan sholat id atau Jumat, mereka juga mau datang seperti itu. Karena saya menganggap mereka baik, mereka juga menganggap kita baik kan seperti, sehingga bisa berjalan seperti itu. Terakhir nih Pak Yai, terkait dengan apakah ada musola di musola Changhua ini proses mu'alaf orang? Mu'alaf. Apakah ada, kemudian motivasi orang mu'alaf itu apa gitu? Siap nggih. Untuk mu'alaf Mas di PCN Taiwan Ranting Changhua kita itu sebenarnya ada dulu sudah ada yang ingin mu'alafkan seperti itu. Tapi belum ada wadahnya, sehingga dibentuklah dari cabang itu yang namanya Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, LDNU itu, yang sekarang ketuanya Mas Harun, Mas Harun itu. Di situ benar-benar dinaungi, sehingga apa yang menjadi kendala kami untuk mu'alaf itu ada yang bimbing kan seperti itu. Karena kebanyakan itu 90% itu mereka yang orang asli Taiwan yang mu'alaf gitu kan, sehingga daripada tulisannya atau sertifikatnya itu kita ngikut daripada cabang kan seperti itu. Untuk motivasinya itu kembali lagi kepada daripada ada sebagian itu daripada keinginan mereka mu'alaf itu ada pernikahan Mas. Tanpa kita pungkiri itu mereka mu'alaf itu ada juga yang motifnya itu daripada pernikahan. Karena syaratnya pernikahan yang ada di Indonesia harus seagama kan seperti itu. Sehingga yang satunya itu harus pindah agama seperti ya sebagian seperti itu kan seperti. Ada sebagian lagi ya pure panggilan hati, kita datang ke sini untuk
masuk agama kita. Sebagai contoh kemarin itu waktu kita mengadakan kegiatan saya kemarin tahunan, kan ada tadi kegiatan tahunan, ada mendatangkan guru kita dari Indonesia itu kebetulan mengundang Gus Miftah. Di tahun yang lalu itu kan, ya itu kan kita share pamfletnya, informasinya itu kan, terus beliaunya itu orangnya itu datang, hingga itu datang ke situ terus mau mualaf pada waktu itu nggak ada temen, nggak ada yang dijak ngobrol sehingga nggak berani kan gitu. Akhirnya 2 minggu itu mendatangi kami sehingga mau berikrar mualaf itu karena dari ini ya pengajian itu. Dampaknya luar biasa sekali Mas, kalau pengajian itu sebenarnya luar biasa. Meskipun itu kelihatannya dianggap sepele mungkin daripada biayanya oke, pertama kan itu pengajian apa itu biayanya pasti banyak, iya kan, terus nggak boros gini-gini, pasti ada hikmahnya kan, seperti itu. Terus kita itu mualaf kan seperti itu, jadinya mualafnya ada keinginan ya, itu dari yang nikah itu tadi datang ke sini kita juga tanya kepada mereka apakah ada paksaan, seperti syaratnya daripada mualaf itu kan ya itu aja kan, apakah ada paksaan ataupun dipaksa kan gitu kan. Kita tanya ke mereka bahwasanya tidak ada paksaan, walaupun itu motifnya itu menikah, tetapi kita hadap-hadapan ini kita tanya, kalau misalkan saya dipaksa calon istri saya ataupun calon suami saya, kita tidak melaksanakan, harus berdasarkan dalam hati mereka kan gitu. Dan itu ada kita juga salah satu pengurus itu yang yang fasik bahasa Mandarin kan, sebetulnya ada penerjemah juga kan. Sudah ada berapa orang Pak yang datang ke Mushola Changhua dan proses mualaf? Untuk saat ini kalau di se-Taiwan itu sekitar 100 berapa kan? 180 se-Taiwan. Lah untuk yang di Changhua sendiri itu sekitar 61. Nggih, yang sekitar 61 mualaf itu yang terdata. Itu jenengan nggih yang mualaf kan atau yang membimbing? Saya yang membimbing. Perasaan jenengan pripun? Terkadang itu terharu Mas, terharu apa itu, ya Allah, saya ini yang tidak bisa apa-apa seperti ini kok bisa seperti ini kan. Kalau misalkan dalam ngajinya itu kan, kalau menurut pahalanya sangat besar sekali yang mualafkan itu kan, seperti itu. Tapi nggak pantas kok di sini kok seperti ini keberkahan kembali lagi barokah sanggo NU. Dan alhamdulillah di seluruh ranting di di Taiwan ini kan ada 13 ranting, dan yang paling banyak itu di Changhua ini. Bahkan setiap minggu itu ada 1, nanti setiap bulan itu ada 2, seperti itu pasti ada kan, seperti itu. Sehingga itu ya Allah kan seperti itu, walaupun mungkin keterbatasan saya itu untuk dalam segi ilmu agama, rata-rata di sini Mas itu kita itu nggak terlalu hebat dalam ilmu agama kan, seperti itu. Kalau teman-teman manggil saya Gus itu sebenarnya wedus gitu. Agus. Kalau nggak ada nasab sama sekali, saya itu anak kiai, anak bakul kopi. Ya itu tadi ya, alhamdulillah ada saya sendekkan, saya sandarkan ya saya kepada Nahdlatul Ulama ini keberkahannya seperti itu kan gitu. Sehingga didatangi mualaf yang mau mualaf seperti itu. Oke, terima kasih Pak Tri yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan sejarah NU di Changhua ini. Terima kasih ya. Saya akhiri, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.